marga dewa siadiamahi diwayonah paracudayat Om Narayanu Wedam Sarum Yad Buatam Yasjabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sudodewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Apa-apa-sambawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Dewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Asal-usul nama Bali dalam Bali Story. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar
memprediksi angin kencang akan menerjang Pulau Bali. Minimnya pasokan dari nelayan berdampak pada naiknya harga ikan di pasar Kedonganan. Peristiwa unik terjadi di Pantai Kuta Bali, yaitu penyu lekang bertelur dan menyimpan telurnya di Pantai Kuta. Om Swastiastu. Halo Satoki pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan bawakan berita menarik dan juga informatif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Bali? Tak hanya terkenal di Indonesia, keindahan alam dan juga pesona Pulau Bali terkenal hingga ke mancanegara. Namun tidak ada yang tahu kira-kira dari mana asal-usul nama Bali sendiri. Dan akan kami sajikan dalam Bali Story berikut ini. Menurut legenda, Pulau Bali dahulu merupakan daratan yang menyatu dengan Pulau Jawa. Akan tetapi hingga saat ini para ahli belum dapat mengetahui sejak kapan kedua pulau ini kini terpisah. Menurut beberapa sumber dari kitab Usana Bali dan Babat Manik Angkeran, Pulau Bali dan Pulau Jawa terpisah kala itu akibat meditasi yoga dari Ida Empu Bekung atau yang lebih dikenal dengan nama Dang Hyang Sidimantra, yang merupakan seorang Brahmana atau pendeta asal Kerajaan Daha, Jawa Timur. Menurut cerita, Dang Hyang Sidimantra memiliki seorang anak bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran memiliki kebiasaan bermain judi. Namun karena sering kalah judi, akhirnya Manik Angkeran mempunyai banyak hutang dan akhirnya meminta tolong kepada sang ayah. Merasa kasihan dengan putranya, Dang Hyang Sidimantra memohon bantuan kepada Naga Basuki yang berada di Gunung Agung. Dengan membunyikan genta, Dang Hyang Sidimantra membangunkan sang Naga Basuki yang kemudian memberikannya beberapa keping emas. Pertemuan antara Dang Hyang Sidimantra dan Naga Basuki diketahui oleh putranya Manik Angkeran. Karena didorong kegemaran berjudinya, Manik Angkeran kemudian datang sendiri memohon emas kepada sang naga. Melihat ekor sang naga yang bermahkotakan intan dan beralaskan emas, muncul sifat jahat dari Manik Angkeran. Saat sang naga lengah, Manik memotong ekor Naga Basuki. Lalu Naga Basuki marah dan menyemburkan api hingga membunuh Manik Angkeran. Mengetahui putranya tewas, Ida Empu Bekung memohon kepada Naga Basuki untuk menghidupkannya kembali. Permintaan itu dituruti sang naga, asalkan Empu Bekung dapat mengembalikan ekornya. Lalu, ekor sang naga pun dapat kembali seperti semula dan Manik Angkeran dihidupkan kembali. Setelah hidup, Manik Angkeran diserahkan kepada sang Naga Basuki untuk mengabdi di Gunung Agung. Ida Empu Bekung kemudian kembali ke Kerajaan Daha dengan meninggalkan Manik Angkeran di kaki Gunung Agung. Saat tiba di Tanah Genting, Ida Empu Bekung teringat kembali akan sifat gemar berjudi Manik Angkeran. Untuk mencegah Manik Angkeran kembali ke Daha dan berjudi, melalui sebuah meditasi yoga, goresan tongkat Ida Empu Bekung di Tanah Genting kemudian berubah menjadi perairan. Perairan tersebut kini dikenal dengan Selat Bali, yakni selat yang memisahkan Pulau Bali dan Jawa. Walaupun belum dapat dipastikan kebenarannya, tetapi bukti yang ada saat ini juga sulit dibantah. Di lokasi Dang Hyang Sidimantra beryoga, sebelum memisahkan Bali dan Jawa kini berdiri kokoh sebuah pura bernama Pura Segara Rupek. Pura Segara Rupek berlokasi di Taman Nasional Bali Barat, tepat di ujung Bali. Lokasi pura berjarak sekitar 2 km dari Pulau Jawa. Selain itu, keturunan Manik Angkeran yang disebut Ngurah Sidemen hingga hari ini pun masih berkewajiban menjadi pemangku di Pura Besakih di kaki Gunung Agung.
Sumber lain yakni beberapa penulis Eropa seperti Raffles, Heckman, dan Van Eyck juga membenarkan bahwa Bali dan Jawa dahulu adalah satu daratan. Namun menurut para penulis tersebut, terpisahnya Pulau Bali dan Jawa disebabkan oleh bencana letusan sebuah gunung berapi. Ketiga penulis menerangkan terpisahnya Bali dan Jawa terjadi pada abad ke-13. Raffles menerangkan peristiwa tersebut terjadi dalam tahun 1204 Masehi. Setali tiga uang dengan asal-usulnya, kapan pulau berbentuk palu godam ini disebut dengan Bali tidak ada yang dapat memastikannya. Sumber-sumber historis belum memberikan informasi tuntas mengenai permulaan nama Bali. Ida Bagus Putu Bangli dalam buku Mutiara dalam Budaya Hindu Bali menguraikan tiga nama untuk Pulau Bali yakni Wali, Bali, dan Banten. Ketiga istilah memiliki makna yang sama yakni persembahan. Ketiga nama tersebut paling sering disebut dalam berbagai prasasti yang ditemukan. Dalam prasasti Belanjong yang berangka tahun 835 Saka tertera kata Wali Dwipa. Prasasti Belanjong disebut prasasti tertua yang ditemukan di Bali. Kata Bali untuk menyebut nama Pulau Bali juga ditemukan dalam prasasti Buah Hande berangka tahun 1103 Caka. Sedangkan kata Banten untuk menyebut nama pulau ini ditemukan dalam prasasti Tengkulak A berangka tahun Saka 945. Sebutan Banten ditemukan pula dalam kaitannya dengan nama Raja Bali Kuna yang ditemukan dalam prasasti Langgahan. Raja Bali ini bernama Paduka Batara Sri Asta Suraratna Bumi Banten yang dapat diartikan raja ibarat 8 dewa sebagai permatanya Pulau Banten. Bali, Wali maupun Banten memiliki arti yang sama yakni persembahan. Cerita perjalanan Maharesi Markandeya bersama ratusan pengikutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari nama ini. Sesuai dengan petunjuk yang didapat, untuk dapat tinggal di Pulau Bali, Maharesi Markandeya harus melakukan upacara penolak bala yang disebut Pancadatu. Maharesi kemudian mengajarkan kepada pengikutnya dengan melakukan ritual penyembahan Surya 3 kali dalam sehari memakai alat-alat berbali atau sesajen yang mengandung 3 unsur meliputi api, air, dan bunga. Lama-kelamaan ajaran agama itu disebut dengan agama Bali dan nama Bali dipakai juga untuk menamai daerah tersebut. Dapat dikatakan asal nama Pulau Bali diartikan sebagai daerah yang melakukan segala sesuatu menggunakan berbali atau sesajen. Hal ini semakin diperkuat dengan bukti bahwa warga Bali sangat identik dan tidak lepas dari sesajen dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Setelah ini kami akan sajikan liputan tentang seorang gadis berusia 11 tahun yang memiliki semangat tinggi menaklukkan beragam kategori dinding dalam olahraga panjat dinding. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Selamat pagi.
In here, you know, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dita? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET-CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Redaksi NET 10 kembali menyiapkan rangkaian informasi penting dan menarik. Di tengah kesibukan beraktivitas pagi, kami merangkum berita harian terkini secara padat serta informatif untuk menambah wawasan Anda. Komunitas sampah Asah di Bandung, Jawa Barat ubah sampah jadi rupiah. Ada yang unik dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya pateke. Ya bukan dengan mesin ya, engine pateke ini andalkan tenaga kuda untuk membawa hasil panen. Terima kasih dan selamat beraktivitas. NET 10, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Esmadeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Olahraga panjat dinding tak hanya milik orang dewasa saja. Di Denpasar ada seorang gadis berusia 11 tahun yang memiliki semangat tinggi menaklukkan beragam kategori dinding. Kita ikuti keseruannya dan tantangannya dalam liputan berikut ini. Nama Juanka Ayah Harjo, bisa dipanggil Ayah. Cita-cita saya ingin menjadi atlet PON panjat dinding. Tahun ini ingin masuk PON, terus kalau udah masuk ingin lagi masuk ke Olimpiade. Susah pertama kali naik itu jatuh terus. Tangannya sakit, robek-robek. Kecil-kecil, cabai rawit. Sebutan ini pas untuk Juanka Ayah Habibah Harjo atau yang biasa dipanggil Ayah ini. Gadis berumur 11 tahun ini merupakan atlet panjat tebing asal Denpasar, Bali. Olahraga ini memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi, bahkan pesertanya mayoritas adalah orang dewasa. Ada banyak teknik yang harus dikuasai,
mulai dari mencari jalur yang sesuai hingga mencari tumpuan dan pegangan yang tepat. Demi sempurnakan teknik panjat tebing, hampir setiap hari dirinya berlatih bersama tim panjat tebing Kota Denpasar. Tempatnya di wahana panjat dinding seperti ini. Ada 3 kategori dinding atau wall yang biasanya dipakai. Dinding untuk speed atau adu kecepatan, boulder dan lead atau untuk adu kekuatan dan strategi. Lebih suka boulder apa speed? Boulder. Kenapa? Karena kan kayak gini dia kayak cicak gitu loh. Lebih kayak ke atap-atap gitu. Lebih menantang. Dinding boulder ini tingginya sekitar 3 meter. Namun untuk menaklukkannya dibutuhkan teknik yang cukup sulit, yaitu panjat menyamping. Tantangan terbesar lain untuk kategori dinding ini adalah tidak menggunakan tali pengaman. Untuk itu, teknik serta keberanian harus selaras. 4 tahun berlatih, Ayah dinilai telah memiliki kemajuan yang besar. Ayah spesialisasinya di bouldering, dia bagusnya di sana. Jadi memang kalau manjat ada lebih ke spesialisasinya, di mana di seperti lead, speed, boulder ada pilihannya gitu. Tapi untuk Ayah lebih bagus di boulder ya. Dia bisa dibilang tipikal dari manjatnya sendiri bagusan di boulder, dari hentakannya segala macam. Dan manjatnya dia statik, dia untuk blockingnya kuat. Berhasil menguasai dinding boulder tak membuat Ayah cepat puas. Dirinya kini berjuang menaklukkan dinding type lead atau kategori dinding tinggi. Di lead itu kan tinggi, jadi jarang Ayah top di sana gitu. Pokoknya yang paling susah ngelewatin tuh pas di cekungannya itu harus gimana kakinya gitu. Olahraga ekstrem ini telah ditekuninya sejak kelas 1 SD. Semua berawal dari ekskul panjat tebing di sekolah. Berkat kerja kerasnya berlatih, pada Porseni Jar Denpasar 2016, dia berhasil membawa pulang 3 medali emas untuk kategori lead, speed, dan boulder SD Putri. Total 19 medali olahraga panjat tebing telah disabetnya. Terlahir dari keluarga yang menggemari olahraga menjadi keuntungan Ayah. Kakaknya yang merupakan atlet panahan yang lolos di tingkat nasional tak hentinya berikan semangat. Biasanya sih saling ngingetin kalau buat fisik. Kalau pulang sekolah gitu fisik bareng-bareng. Kalau selesai latihan juga fisik bareng-bareng. Terus kita ya udah biar semangat, saling semangat juga. Sika pasti kan sebagai kakak selalu nyemangatin adik, nggak apa-apa. Karena mungkin belum beruntung, kamu juga belum gini. Jadi ya gitu, Sika yang selalu dorong adik buat ini. Karena juga adik masih kecil. Orang tua Ayah juga selalu mendampingi si buah hati berlatih. Lebih kepada ikut dalam kegiatan mereka. Jadi kita selain mengantar, kita juga kalau misalnya mereka latihan juga kita ikut terlibat. Jadi konsepnya berlatih sambil bermain seperti itu, Mbak. Jadi tidak merasa mereka harus latihan begitu, tidak gitu. Jadi kalau saya untuk ketakutan sih saya selalu berpikir positif ya. Jadi saya berpikir bahwa olahraga ini terukur dari keamanan. Jadi saya selalu yakin bahwa mereka aman dengan instruktur yang berpengalaman. Saat ini Ayah merupakan siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Denpasar, Bali. Kecintaannya terhadap panjat tebing tak membuatnya menomorduakan pendidikan formal. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Nah, bagi Anda yang suka hobi climbing ya harus cobain yang satu ini, panjat tebing di Pantai Siung, Gunung Kidul, Yogyakarta. Bonusnya menikmati panorama Laut Selatan. Nah, ini pasti seru banget karena selain menguji adrenalin, kita pun bisa menikmati keindahan pantai dari sisi yang berbeda. Tak hanya pantai, gunung, dan gua, Gunung Kidul juga menawarkan sensasi olahraga ekstrim dengan pemandangan yang elok dan asri. Lokasinya ada di Pantai Siung. Ke lokasi ini kita akan melihat hamparan pegunungan karena berjarak sekitar 80 km dari kota Yogyakarta. Kali ini saya akan coba langsung olahraga uji adrenalin ini. Eits, sebelum memanjat, hal yang wajib dilakukan adalah pengenalan alat. Termasuk olahraga ekstrim, maka pengamanan seperti harness, tali, helm, dan sepatu harus dipakai.
Buat yang datang sendirian, jangan khawatir karena tiap minggunya lebih dari 50 orang yang mencoba sensasi memanjat tebing dengan latar laut selatan ini. Ada 11 tebing dengan 250 lintasan pemanjatan, yang tentunya punya tingkat kesulitan dan karakteristik berbeda-beda. Persiapan sudah rampung, saatnya kita memanjat. Untuk pemula disarankan memanjat tebing D yang ketinggiannya nggak lebih dari 10 meter. Di sini adalah salah satu spot favorit bagi para pemanjat bila rock climbing di Pantai Siung. Selain dapat beristirahat, para pemanjat juga disuguhi oleh keindahan Pantai Siung dan birunya Laut Selatan. Masih kurang tertantang? Anda bisa mencoba tebing F dengan ketinggian sekitar 18 meter. Tebing ini sering disebut kuda laut karena terdapat batu berbentuk kuda laut pada puncak tebing. Konsentrasi merupakan hal yang harus dijaga saat memanjat. Yang membedakan tebing untuk pemula dan profesional itu poin atau tingkat kesulitan grade itu, Mas. Jadi semakin besar poin atau pegangan itu semakin mudah dan itu untuk pemula. Deburan ombak yang menghempas batu karang semakin melengkapi suasana panjat tebing di Pantai Siung. Tak heran, pantai ini sering disebut surganya para pecinta rock climbing di Yogyakarta. Nah, di sini karakternya batuan kars, maka di sini banyak celah, banyak lubang, banyak tondolan, jadi cocok untuk latihan panjat tebing. Untuk bonusnya bisa langsung lihat ke laut, jadi mantep lah buat latihan. 2005 lalu Pantai Siung pernah dijadikan lokasi Asian Climbing Gathering yang diikuti oleh 250 pemanjat dari 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Jerman, dan Prancis. Cukup siapkan kocek Rp250.000, Anda sudah bisa pilih mau tebing mana yang dipanjat lengkap dengan pengamanannya. Gimana? Tertarik mencoba? Sebastian Dimas, Ari Dwi melaporkan untuk NET. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar memprediksi angin kencang akan menerjang Pulau Bali hingga 3 hari ke depan. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Get up. Kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di Bandar itu adalah mutlak ada. How many piece you bring to cafe? Custom Protection hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, buat panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di NET.
Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar memprediksi angin kencang dengan kecepatan mencapai 40 km akan menerjang Pulau Bali hingga 3 hari ke depan. Hal ini merupakan dampak masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Dalam 2 hari terakhir, kota Denpasar dan sekitarnya diguyur hujan deras disertai angin kencang, khususnya pada malam hari. BBMKG Wilayah 3 Denpasar memprediksi angin dengan kecepatan hingga 40 km per jam masih akan terjadi hingga 3 hari ke depan. Sementara untuk suhu udara relatif normal antara 23 sampai 34 derajat Celcius. Potensi hujan ringan hingga sedang juga masih terjadi di sebagian wilayah Bali seperti Bali Tengah, Selatan, dan Timur. Yang perlu kita ketahui bahwa di musim transisi ini juga ternyata bahwa di daerah perairan di sekitar Bali itu temperatur air lautnya masih memungkinkan terbentuknya konveksi. Jadi masih ada kemungkinan pertumbuhan awan yang cukup yang memungkinkan hingga terbentuknya hujan. Kondisi cuaca yang terjadi saat ini merupakan salah satu dampak peralihan musim hujan ke musim kemarau. BBMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kecepatan angin yang cukup tinggi, khususnya yang beraktivitas di wilayah pesisir. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Nelayan Pantai Kedonganan dalam 2 hari terakhir tidak melaut karena ketinggian gelombang yang mencapai 3 meter di perairan selatan Bali. Akibatnya, minimnya pasokan dari nelayan berdampak pada naiknya harga ikan di pasar Kedonganan. Sejak 2 hari terakhir, perahu-perahu nelayan Kedonganan hanya disandarkan di pinggir pantai. Mereka tidak berani melaut karena ketinggian gelombang di perairan selatan Bali mencapai 3 meter. Saat ini aktivitas nelayan hanya memperbaiki jaring sambil menunggu kondisi gelombang normal kembali. Satu cuacanya gini, ikannya kena lagi. Itu. Sampai kapan Pak biasanya kalau? Paling habis purnama ini. Berapa hari Pak biasanya? Ya 4 hari lagi lah. Menurut nelayan, tingginya gelombang disebabkan siklus bulan purnama. Kondisi ini biasanya berlangsung sekitar sepekan. Kondisi ini berpengaruh terhadap pasokan ikan di pasar Kedonganan. Akibatnya harga ikan melonjak sekitar 10%. Salah satunya ikan kerapu yang per kilogram biasanya Rp35.000, saat ini naik menjadi Rp45.000. Saat ini pedagang hanya mampu menjual rata-rata 10 kg per hari, jauh dari kondisi normal. Selain dari nelayan setempat, pasokan ikan di pasar Kedonganan ini juga berasal dari Pulau Sapeken, Madura. Kalau lagi banyak ya banyak, ada kadang 1 kintal, kadang 2 kintal, nggak mesti dah. Nggak mesti ya? Iya. Dari nelayan, Pak. Iya, tergantung cuacanya juga. Kondisi nelayan di Sapeken pun saat ini juga sedang tidak melaut akibat cuaca ekstrim.
Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Harga komoditas di sejumlah daerah naik jelang bulan Ramadan, terutama harga bawang putih yang masih perkasa di kisaran Rp50.000 per kilogramnya. Jelang bulan Ramadan, harga bawang putih di Pasar Pagi Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin pagi naik dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Pedagang resah kenaikan tak bisa dibendung, sementara kebutuhan pembeli semakin tinggi. Rawit merah juga naik 70 dari kemarin berapa 60 apa 50, sekarang sudah 70 lagi. Yang paling tinggi apa naik? Yang paling tinggi apa sih ya, ini rawit merah lagi kosong soalnya mas. Bawang putih? Bawang putih juga naik. Bawang putih naiknya berapa? Mahal loh, naiknya berapa sih? Sekarang 50. Kenaikan harga bawang putih juga terjadi di Kota Batu, Jawa Timur. Sejak sepekan lalu, harga bawang putih naik Rp12.000 dari Rp38.000 menjadi Rp50.000. Akibatnya untung pedagang kian menipis dan pembeli pun membeli bawang putih sangat terbatas. Dikurangi, soalnya yang beli kan tetap, tapi belinya dikit-dikit, nggak banyak, soalnya harganya mahal sekarang. Terus masuknya setiap harinya berapa? Sekarang kayak biasanya 2 kilo, sekarang 1 kilo gitu. Di pasar tradisional Bojonegoro sejak sepekan terakhir, bawang putih juga mulai naik menjadi Rp45 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram. Tak hanya bawang putih, sejumlah harga kebutuhan dapur lainnya juga mulai merangkak naik. Cabai rawit merah naik hampir 100%. Kini rata-rata cabai rawit merah di tiap pasar dijual seharga Rp50.000 hingga Rp75.000 per kilogramnya. Diduga ini terjadi akibat musim hujan berkepanjangan hingga hasil panen pun rusak. Pedagang memperkirakan kenaikan harga akan terus berlangsung hingga mendekati bulan Ramadan mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan melihat momen penyu lekang bertelur di Pantai Kuta Bali. Tetap di NET Bali. Kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di Bandar Internasional itu adalah netral adem. How many pieces you bring to cafe? Custom Protection hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa komedi Nightlife hanya di NET.
Esmadeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Di Pantai Kuta Bali, turis ataupun wisatawan bisa saksikan penyu lekang bertelur. Ya, ini momen yang tidak boleh dilewatkan ya, karena siklusnya hanya berlaku dari Maret hingga Agustus. Didampingi Bali Sea Turtle Society atau BSTS, inilah lokasi penyu lekang bertelur di Pantai Kuta Bali. Satwa langka ini biasanya beraktivitas di malam hari. Komunitas ini sudah mengonservasi 2.000 butir telur penyu dari 84 sarang. Setelah bertelur, nantinya telur penyu akan dibawa ke tempat penetasan agar terhindar dari deburan ombak atau pencurian oleh manusia. Penyu ini tidak bertelur setiap saat, melainkan hanya di bulan Maret hingga Agustus di Pantai Kuta hingga tempat-tempat berawak. Ya, dari melihat penyu lekang bertelur, sekarang kita akan datang ke pacuan kuda yang biasanya digelar di arena khusus ya, tapi kali ini digelar di pinggir pantai. Seperti apa ya keseruannya? Berikut adalah video kiriman dari Jumadi Awal. Seperti halnya kabupaten-kabupaten lain di Sulawesi Selatan, Jeneponto juga memiliki tradisi pacuan kuda. Di kabupaten ini, harga kuda tergolong mahal, yakni berkisar 13 juta rupiah per ekor khusus bagi kuda pacuan. Sedang kuda biasa harganya berkisar 9 juta rupiah per ekornya. Namun hal itu tidak serta-merta membuat warga mau memelihara kuda pacuan, karena lebih memanfaatkan kuda sebagai alat bantu perkebunan dan pertanian. Nah, kalau yang ini beruang terkenal dengan masa hibernasinya pada saat musim dingin. Seperti apa aksinya ketika musim dingin sudah berlalu? Netizen Melati Fauzia berbagi informasinya untuk Anda. Musim dingin telah usai. Saat itu pula masa hibernasi beruang telah habis. Seperti yang dilakukan oleh trio Finn, Bjork, dan Ursina. Atraksi ketiganya memikat para wisatawan yang berkunjung ke Barengraben atau lubang hibernasi beruang yang menjadi salah satu objek andalan di tepi kota Bern, Swiss. Barengraben juga menjadi bagian dari situs warisan Swiss yang memiliki makna nasional. Dari ketiga beruang tersebut, Ursina merupakan yang termuda. Ia baru berusia 8 tahun dan bersifat ceria, sedang Bjork merupakan beruang tertua yang berusia 17 tahun. Bjork lahir di Denmark, sedang Finn di Helsinki, Finlandia. Keduanya bertemu di Bern dan melahirkan 2 anak yaitu Ursina dan Berna. Namun Berna kemudian ditempatkan di kebun binatang Dobrich, Bulgaria. Dari Swiss kita tadi melihat beruang ya, sekarang giliran bermain bersama hewan khas Australia, yaitu koala dan juga kanguru di Currumbin Wildlife Sanctuary. Tak hanya interaksi dengan hewan, pengunjung juga bisa belajar memahami karakter hewan liar yang ada di sana. Selamat datang di Currumbin Sanctuary Wildlife Australia. Ini bukan kebun binatang biasa loh, tapi sekaligus tempat penyelamatan hewan liar. Lokasinya cukup luas, mulai area hutan, tempat binatang yang diselamatkan hingga lokasi piknik. Ini dia yang paling dicari pengunjung. Yap, koala. Kebanyakan koala di sini sudah jinak. Jadi koala itu bukan binatang yang aktif ya, mereka bergerak itu hanya kadang-kadang. Nah, di sini ada contoh gerakan-gerakan yang koala buat. Pengunjung juga bisa kasih makan atau berinteraksi dengan kanguru yang dilepas liar.
Jadi di sini kita bisa pet the kangaroo dan kasih makan dia. Ini red kangaroo, dia warnanya agak kemerahan ya. Yang nggak boleh ketinggalan juga adalah penampilan edukasi dari buaya air laut, mencukur bulu domba, dan juga tak kalah seru, penampilan tarian suku Indian. Untuk masuk dan melihat binatang, pengunjung dewasa harus membayar sekitar Rp500.000, sedangkan untuk anak Rp350.000. Ternyata tidak hanya di siang hari saja, mengintip kehidupan bawah laut juga bisa dilakukan pada malam hari. Nah, salah satu spot night dive yang bisa dikunjungi yaitu di Pulau Sangalaki, Berau, Kalimantan Timur. Edi Akbar punya videonya untuk Anda. Dramatis. Di tengah temaram cahaya lampu selam, penyelam bisa melihat sisi lain bawah laut yang pancarkan warna yang mempesona. Biota laut juga tidak seagresif saat siang hari, tenang dan damai. Karena berbeda dengan siang hari, untuk pemula spot divingnya tidak boleh sembarang, yakni hanya di kedalaman maksimal 10 meter saja. Karena pada malam hari, arus bawah lautnya cenderung lebih kuat dan berbahaya. Pengalaman wisata night dive ini bisa kamu nikmati di Pulau Sangalaki, Berau, Kalimantan Timur. Siapkan kocek dan keberanian sebelum kamu menjajal hobi menantang ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk melihat sebuah pertunjukan harimau yang mampu memukau para pengunjung kebun binatang di Bali. Tetap di Net Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pinter. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Everybody get up. Kembali di Net Bali, ya sebuah pertunjukan harimau pukau pengunjung kebun binatang di Bali. Tak sekedar suguhkan hiburan, pertunjukan ini juga mengajak masyarakat peduli akan populasi harimau. Aksi kejar-kejaran antara pawang dan harimau ini jadi bagian yang menarik perhatian pengunjung. Tak sekadar berkejar-kejaran, mereka tengah melakoni cerita sejarah dan mitologi Bali yang kerap berhubungan dengan harimau. Tampil pula Dewi Durga. Umat Hindu percaya sosok Dewi Durga melindungi orang dari kekuatan jahat. Dewi Durga kerap berkelana dengan menunggang harimau.
Pertunjukan pun semakin seru saat harimau menunjukkan kemampuan alami mereka di habitatnya. Harimau bermain, berburu, memanjat pohon, hingga berenang. Pengunjung Bali Safari and Marine Park terpana dengan pertunjukan spektakuler bertajuk Harimau From Predator to Prey ini. Good to learn about not just the tigers but how they're going extinct and how we can help them, and it was good. Butuh persiapan khusus untuk dapat menampilkan pertunjukan Raja Hutan ini. Satwa ini sejak kecil yang sudah lahir di konservasi kami, itu kami dekatkan dengan kiper. Nah setelah itu kita latih mereka juga untuk melakukan bukan action tertentu, tapi yang tidak keluar dari jalur normal mereka. Selain tadi memang pertunjukannya yang seru, pertunjukan harimau ini sendiri sebenarnya bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih mengenal insting dan kemampuan alami yang dimiliki harimau, agar masyarakat lebih tahu dan ikut menjaga populasi harimau yang semakin hari semakin berkurang. Pertunjukan harimau ini akan hadir setiap hari di Harimau Amphitheater, Bali Safari and Marine Park, Gianyar, Bali. Pengunjung dapat menikmatinya secara gratis. Vera Zenvia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ratusan kucing dari berbagai daerah adu pertunjukan dalam kontes kucing di Surabaya, Jawa Timur. Selain sehat, sejumlah kriteria menjadi penilaian para juri. Satu persatu kucing adu kemampuan dalam kontes pertunjukan kucing di Atrium BG Junction, Surabaya Minggu siang. Kucing-kucing ini diuji langsung tim Dewan Juri. Penilaiannya meliputi keindahan bulu, sehat, bersih, postur tubuh kucing proporsional, dan karakter kucing. Salah satunya kucing busok atau sering disebut kucing Madura. Memiliki bulu yang pendek dan halus, hampir seperti kucing British Shorthair dari Inggris. Uniknya, kucing asal Pulau Ras, Kabupaten Sumeneb ini diklaim asli tanpa tercampur gen dari ras kucing lainnya serta dianggap langka. Saya pilih kucing busok untuk pelihara karena dia eksotis sekali ya. Karena kucing asli Indonesia yang harus kita kembangbiakkan, kita kenalkan kepada masyarakat luar bahwa Indonesia punya kucing yang eksotis, yaitu kucing busok. Tak kalah dengan kucing ras lainnya, kucing busok menjadi kucing lokal yang menyita perhatian masyarakat. Kontes memperebutkan Piala Wali Kota ini diikuti 205 peserta yang membawa kucing dari berbagai daerah hingga mancanegara. Untuk dilombakan kita banyak, hampir semua jenis kucing kita ada. Jadi ada Persia, Abisian, Sphinx, Bengal, dan kita hari ini ada kelas khusus untuk busok. Jadi secara nggak langsung kita mengangkat ras kucing asli Indonesia, yaitu di Kota Raas, Madura. Kegiatan ini pun mendapat respon positif pengunjung. Ya, kegiatannya menarik, terus banyak kucing-kucing berbagai ras. Yang favorit kucing Bengal kayak ini. Apa yang disukai dari kucing? Motifnya kayak macan tutul, terus bulunya tuh pendek, jadi mungkin perawatannya tuh nggak begitu ribet kayak kucing long hair. Selain kontes, kegiatan yang digelar ketiga kalinya ini menjadi ajang silaturahmi dan tukar informasi para cat lover. Julie Susanto melaporkan untuk NET. Nah, kalau yang satu ini identik sebagai musuhnya kucing ya. Lebih dari 30 ekor anjing ramaikan kompetisi Doggy Paralympics di Manila, Filipina. Kegiatan ini dipercaya mampu eratkan hubungan pemilik dengan hewan peliharaannya. 36 ekor anjing dan pemiliknya ramaikan kompetisi menyelam dan halang rintang yang digelar di kota Manila, Filipina Minggu siang. Para peserta melompat bersama anjing peliharaannya ke dalam kolam renang. Tak hanya berenang, anjing-anjing peserta kompetisi juga dites kelincahannya seperti melewati berbagai halang rintang, bahkan masuk ke dalam terowongan. Anjing-anjing yang memiliki waktu tercepat melewati seluruh rintangan akan keluar sebagai pemenang. Penyelenggaraan kompetisi ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara hewan peliharaan dengan pemiliknya, serta membantu menghilangkan stres warga Filipina. Any dog lover will tell you, just being with your pets will instantly relieve the stress. And for the pets, then it's very natural for them to, especially dogs, they're very loyal creatures. So
these kinds of activities will bring each other closer to each other. Kegiatan ini pun disambut baik para pecinta hewan karena memberikan pengalaman baru bagi hewan peliharaannya. Bakit kami sumali? Kasi unang-una baby pa yung dog ko. Then sabi ko i-try ko na lang. Then wala pa siya experience. So, ayun, pagdating namin dito, sabi ko sige try na lang natin. Kompetisi yang dijuluki Doggy Pawlympics ini diselenggarakan setiap bulan Mei. Selanjutnya kita akan saksikan migrasi ikan sarden untuk bertelur di Afrika. Tapi ternyata justru pola migrasi ikan sarden ini jadi sasaran empuk untuk dimakan predator laut termasuk lumba-lumba. Bulan Mei, Juni, Juli adalah waktu yang tepat untuk menyaksikan migrasi ikan sarden di Afrika Selatan. Seperti yang ada di Port Elizabeth ini. Di kedalaman 30 meter, pemandangan spektakuler ini jadi sasaran bagus untuk lumba-lumba dan predator lain. Ikan sarden migrasi massal sebagai strategi reproduksi adaptif melemparkan telur dan sperma mereka di laut dan seluas mungkin. Ikan sarden meninggalkan air dingin pantai barat yang kaya nutrisi dari Afrika Selatan ke pantai timur. Karena ternyata bertelur di air hangat menguntungkan sarden untuk berkembang lebih cepat. Selain itu, migrasi sarden juga terjadi di tempat-tempat lain seperti London Timur dan Port St. John's di bulan Juni dan Juli. Informasi dari Afrika tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa untuk langsung mensubscribe juga tayangan-tayangannya. Ya, saya Gita Natalia, Matur Suksma, Om Santi 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 Om. This was only gonna hurt if I want you. That the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love. Would you rise up, come and meet me in the sky? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness